Hi vlog, welcome to my guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sisar Pernopus dengan NPM 1821020280 dari Fakultas Syariah Prodi Hukum Tata Negara kelas C. Di sini saya akan membuat video presentasi dengan mata kuliah Hukum Perdata Islam di Indonesia dengan dosen pengampu Herpin Yongki Pradita MHI. Seperangkat peraturan-peraturan yang dibuat oleh yang berwenang dengan tujuan mengatur tata kehidupan bermasyarakat yang mempunyai ciri memerintah dan melarang serta mempunyai sifat memaksa serta mengikat anggotanya dengan menjatuhkan sanksi hukuman bagi mereka yang melanggarnya. Sedangkan hukum perdata adalah hukum yang bertujuan menjamin adanya kepastian di dalam hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lain, kedua-duanya sebagai anggota masyarakat dan benda dalam masyarakat. Dalam terminologi Islam, istilah perdata ini sepadan dengan pengertian muamalah. Kemudian frase hukum perdata didasarkan kepada kata Islam, jadi dapat dipahami menurut hemat penulis bahwa hukum perdata Islam adalah peraturan yang dirumuskan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku mukallaf dalam hal perdata atau muamalah yang diakui dan diyakini berlaku mengikat bagi semua pemeluk Islam di Indonesia. Menurut Muhammad Daud Ali, hukum perdata Islam adalah sebagian dari hukum Islam yang telah berlaku secara yuridis formal atau menjadi hukum positif dalam tata hukum Indonesia yang isinya hanya sebagian dari lingkup muamalah. Bagian hukum Islam ini menjadi hukum positif berdasarkan atau karena ditunjuk oleh peraturan perundang-undangan. Contohnya adalah hukum perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, zakat, dan perwakafan. Teori-teori berlakunya hukum Islam di Indonesia. Yang pertama, teori receptio in complexio. Yang kedua, teori recepti. Yang ketiga, teori recepti exit atau receptio e contrario. Yang pertama, teori receptio in complexio. Teori ini adalah memperlakukan hukum Islam secara penuh terhadap orang Islam karena mereka telah memeluk Islam. Teori receptio in complexio dimunculkan oleh Vandenberg berdasarkan kenyataan bahwa hukum Islam diterima secara menyeluruh oleh umat Islam. Yang kedua, teori recepti. Masuknya pemerintahan kolonial Belanda ke Indonesia membawa perubahan-perubahan dalam melaksanakan hukum Islam. Meskipun secara formal hukum Islam tetap diberlakukan. Hal ini didasari oleh adanya kecurigaan dari sebagian pejabat Belanda yang mulai dikemukakan melalui kritik terhadap peraturan yang dikeluarkan. Mereka memperkenalkan Het Indes Adat Rits atau hukum adat Indonesia. Kritik ini dimulai Cornelis van Vollenhoven pada tahun 1874 sampai dengan 1933. Kemudian dilanjutkan oleh Christian Snows Horrons pada tahun 1857 sampai tahun 1936. Penasehat pemerintah Hindia Belanda tentang soal-soal Islam dan anak negeri.
Teori resepsi mengatakan bahwa hukum Islam yang berlaku bagi orang Islam adalah hukum adat mereka masing-masing. Hukum Islam dapat berlaku apabila telah diresepsi oleh hukum adat. Jadi hukum adatlah yang menentukan ada tidaknya hukum Islam. Muatan pokok teori resepsi ini adalah prinsip David et Impera yang bertujuan untuk menghambat dan menghentikan meluasnya hukum Islam dan membentuk konsep hukum tandingan yang membentuk politik pecah belah pemerintahan kolonial. Yang ketiga, teori resepsi exit atau receptio contrario. Teori ini mengatakan bahwa hukum adat baru berlaku kalau tidak bertentangan dengan hukum Islam. Jika selama teori resepsi berlaku, ada sebaliknya, yaitu hukum Islam dapat dilaksanakan. Apabila diterima hukum adat, maka sekarang hukum adat yang tidak sejalan dengan ketentuan hukum Islam harus dikeluarkan, dilawan, atau ditolak. Pada tahun 1950 dalam konferensi Departemen Kehakiman di Salatiga, Prof. Haizirin telah mengarahkan suatu analis dengan pandangan agar hukum Islam itu berlaku di Indonesia tidak berdasarkan pada hukum adat. Berlakunya hukum Islam menurut Haizirin supaya disandarkan pada penunjukan peraturan perundang-undangan sendiri, sama seperti hukum adat selama ini yang dasar memperlakukan hukum adat itu sendiri adalah berdasarkan sokongan peraturan perundang-undangan. Karena itu haruslah dipersiapkan dan dibuatkan perundang-undangan terhadap hal itu. Hukum perdata Islam dan kekuatan hukumnya di Indonesia. Apabila hukum perdata Islam dan kekuatan hukumnya dianalisis secara ketatanegaraan di negara Republik Indonesia, dapat dikatakan bahwa asasnya adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Demikian juga munculnya kompilasi hukum Islam yang menjadi pedoman bagi para hakim di peradilan khusus atau peradilan agama di Indonesia. Hal ini merupakan pancaran dari norma hukum yang tertuang dalam pasal 29 UUD 1945. Oleh karena itu, pemberlakuan dan kekuatan hukum Islam secara ketatanegaraan di negara Republik Indonesia adalah Pancasila dan pasal 29 UUD 1945. Seiring pertumbuhan dan perkembangannya, perlu diungkapkan bahwa produk pemikiran hukum Islam dalam sejarah perilaku umat Islam dalam melaksanakan hukum Islam di Indonesia ada 5, yaitu syariah, fikih, fatwa ulama atau hakim, keputusan pengadilan, dan perundang-undangan. Baiklah, sekian video presentasi dari saya. Bila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.